bahwasanya proses kita mencari ilmu itu merupakan proses kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tujuan mendasar yang mengumpulkan kita di sebuah majelis ilmu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi patokan atau barometer seseorang ilmunya itu bermanfaat adalah saat jika bertambahnya ilmu yang dia miliki, maka bertambah pula ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fa nuwasilul hadis. Kita alhamdulillah malam ini dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ilmu yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jazakallah khairan, sebagaimana Allah mudahkan langkah kita untuk berkumpul bersama para thalabatul ilmi di majelis ilmu, Allah mudahkan kita untuk melangkah dalam setiap kebaikan dan ketaatan yang Allah ridhoi. Dan tidak lupa kita saling mengingatkan bahwasanya proses kita mencari ilmu itu merupakan proses kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat atau tujuan mendasar yang mengumpulkan kita di sebuah majelis ilmu, mudarosah, tadarus, kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan, menambah ilmu yang bermanfaat adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah mereka orang-orang yang berilmu. Jadi patokan atau barometer seseorang ilmunya itu bermanfaat adalah saat jika bertambahnya ilmu yang dia miliki, maka bertambah pula ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah ilmunya, tambah kenceng ibadahnya kepada Allah. Tambah ilmunya, makin dekat kepada Allah. Tambah ilmunya, makin takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala saat orang itu melanggar syariatnya. Itu merupakan ciri utama ilmu seseorang itu bermanfaat. Maka akan terus kita ingatkan bahwasanya di majelis ilmu yang sama-sama kita mencari ridho Allah ini, yang kita cari bukan jadi orang pinter. Yang kita cari bukan biar dibilang orang sudah ngaji kitab ini, sudah pinter. Kita nggak nyari gelar.
Kita nggak nyari sarjana S1, S2, S3, profesor, doktor. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena percuma orang yang punya banyak gelar kemudian dianggap alim, dianggap berilmu di hadapan manusia, tapi tidak taat kepada Allah atau semakin jauh dari tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menyesal di akhirat kelak. Ilmu yang dia dapatkan tidak akan menolongnya di hadapan Allah kelak di akhirat. Bahkan akan menjadi bebannya yang luar biasa saat Allah minta pertanggungjawabkan. Kenapa Anda dulu berilmu tapi semakin jauh dari syariatku? Makanya saat kita mencari ilmu, bertambahnya ilmu kita tentang syariat Allah, barometernya adalah lihat ibadah kita, lihat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin dekat kita kepada Allah, semakin tahu kita tentang syariatnya, maka kita akan semakin mulia di sisinya. Makanya harapannya semakin bertambahnya ilmu kita, semakin sadar kita bahwasanya mengerjakan sholat 5 waktu itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Semakin tambah ilmu kita, semakin sadar bahwasanya zakat harta kita kalau sudah mencapai nisab wajib kita keluarkan. Semakin bertambah ilmu kita, semakin sadar kalau kita mampu punya harta yang cukup, bekal yang cukup, harus berangkat haji ke Baitullah. Nas'alullah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah kumpulkan kita di depan Ka'bahnya. Semakin bertambahnya ilmu kita mengetahui syariat Allah, semakin sadar bahwasanya saat kita punya istri, saudara perempuan, anak perempuan, semakin sadar bahwasanya Allah perintahkan untuk menutup auratnya. Semakin bertambahnya ilmu kita, semakin dekat kita dengan Al-Quran, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai saat ilmu kita bertambah, strata pendidikan kita semakin naik, semakin kita punya gelar yang lebih tinggi, malah lupa dengan yang memberikan kita ilmu, lupa dengan sang pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang timbul apa? Yang timbul akhirnya tambah ilmunya, tambah sengsara di akhirat. Tambah ilmunya menjadi beban dia di akhirat. Karena apa? Semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah ilmunya bukan dekat dengan Allah, tambah ilmunya malah menyuruh anak didiknya yang perempuan untuk tidak mengenakan jilbab atau tidak menutup auratnya. Jangan sampai tambahnya ilmu kita sampai lupa mana Al-Quran, mana Injil. Sampai bingung mau cari perkataan Allah yang dibaca bukan Quran, malah yang dibaca Injil. Apalagi yang sekarang sudah tidak otentik. Jangan sampai. Itu ciri utama ilmu kita nggak berkah. Sebelum sampai akhirat, sengsara nanti dunia. Makanya kita akan terus berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami mohon kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Apa ciri-cirinya? Bertambahnya ilmu, tambah pula ketaatan kita kepada Allah. Tambah ilmu, semakin dekat kita kepada Allah. Kalau tambah ilmu tapi kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari syariatnya, segeralah bertaubat, semoga Allah terima taubatnya. Adapun jika memang orang-orang yang terlihatnya muslim tapi membuat kerusakan di muka bumi dengan menipu umat Islam,
dengan topeng-topeng palsunya. Semoga segera Allah balas secepat-cepatnya di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.